bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Injil hari ini masih nyambung dengan bacaan minggu yang lalu. Masih ingat? Tidak. Minggu yang lalu kita mendengarkan sabda Tuhan yang mengajak kita jangan jemu-jemu berdoa. Ingat? Capet-capet ya. Artinya apa? Supaya berdoa itu tak kunjung putus. Jangan berhenti terus-menerus. Meskipun kadangkala doa itu juga nampaknya tidak kunjung dikabulkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini nyambungnya di mana? Yesus mengajari bagaimana bersikap di dalam doa. Bersikap di dalam doa. Kisahnya adalah kita semua tahu. Orang Farisi dan pemungut cukai kan? Tapi di awal tadi Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi konteksnya adalah Yesus berbicara kepada beberapa orang. Jadi tidak semua orang. Nah, beberapa orang ini yang menganggap diri baik, menganggap diri benar, dan memandang orang lain salah ataupun tidak baik, dan seterusnya. Nah, itu terwakili dalam diri orang Farisi dalam perumpamaan Yesus. Berdiri, berani mengatakan prestasinya kepada Tuhan saat berdoa, dan justru ngerasani orang-orang yang dia pandang lebih buruk, dan langsung menyebut, bahkan aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bayangkan Bapak Ibu, sembayang kok ngerasani. Jadi kebiasaan di cakruk, kebiasaan di kafe, kebiasaan di depan rumah dibawa dalam sikap doa. Seolah-olah merasa banyak prestasi, melakukan yang baik menurut Taurat misalnya 1/10. Bahkan tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, prestasi ini membanggakan sehingga berani berdiri menghadap Tuhan. Sementara itu orang yang disebut pemungut cukai tadi kan tidak berani. Tidak disebut dia berdiri tetapi menatap langit, menengadah saja tidak berani.
Dan kalimatnya tidak panjang, to the point. Rasa dadak nganggo ngerasani. Saya lalu ingat ya, kadang-kadang di ruang pengakuan itu juga ngaku dosa. Tapi ngaku dosa ki ya ngrasani ki ya ono. Ya piye meneh ya aku arep nglarang ya ora piye wong ya curhat barang sok campur-campur langsung to the point sebetulnya. Nah, kembali si pemungut cukai ini. Dia tidak punya prestasi yang dibanggakan. Dia tidak punya kehebatan yang dicurhatkan, diceritakan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dibanggakan. Karena itulah dia tidak banyak kata-kata dan langsung to the point. Mengakui diri sebagai pendosa. Maka doanya tadi begini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Orang Farisi tidak ada satu kata yang menunjukkan permohonan. Lebih menunjuk kepada kesombongan. Menampilkan prestasi, segala aktivitas, dan sementara itu pemungut cukai tidak ada satupun yang diceritakan. Dia langsung to the point, mohon. Apa itu? Kasihanilah aku. Merasa diri orang berdosa membutuhkan belas kasih Allah. Dan orang inilah yang justru dibenarkan oleh Allah. Maka pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana sikap saya, sikap kita di hadapan Allah? Manakala kita berdoa. Barangkali kita memiliki pengalaman begini dalam hal doa ya. Tuhan, saya ini sudah kerap kali aktif di lingkungan. Bahkan sebagian waktuku itu juga kuberikan untuk lingkungan. Tidak hanya di lingkungan Tuhan, di wilayah, di paroki. Tetapi mengapa permohonanku tidak dikabulkan? Dan bahkan masalahku makin banyak. Atau pengalaman lain, Tuhan, aku sudah dipilih oleh umat untuk menjadi prodiakon. Tetapi merasa tidak pantas. Justru keluargaku tidak dapat dijadikan contoh. Lain lagi, ora tahu nang gereja. Ya bukan tidak pernah gereja, tidak pernah di lingkungan dan tidak mau berkegiatan, tapi mengatakan begini, Tuhan, aku sadar memang aku tidak aktif di lingkungan, tetapi sumbanganku juga besar Tuhan. Yang nyumbang gitu. Tapi mengapa masalahku ini tidak kunjung selesai? Mengapa engkau tidak pernah mendengarkan doaku? Dan segala macam pengalaman-pengalaman batin semua. Intinya merasa banyak hal yang dibuat. Merasa banyak hal yang bisa dikatakan kepada Tuhan. Lantas menuntut supaya Tuhan juga memberikan yang diminta. Kesombongan-kesombongan itulah yang seringkali menghambat rahmat. Maka dalam doa pembukaan tadi, saya tadi membacakan ya, mewakili Anda semua untuk berdoa begini. Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka terhadap rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Pesannya jelas. Tuhan membenarkan orang-orang yang dengan kerendahan hati, mengakui diri rapuh, mengakui diri pendosa, dan karenanya rahmat terbuka untuk hidup kita, siapapun yang memohon. Bahkan tadi dalam bacaan pertama kita semua juga dikuatkan. Doa orang yang tertindas itu menembus awan dan tidak akan merasa puas kalau Tuhan belum mengabulkan, dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Maka bisa jadi berpikirnya begini, bermenungnya, oh berarti doa orang yang tertindas ini yang didasari oleh iman akan didengar Tuhan. Neknu, jika begitu aku tak mencari orang supaya menindas aku. Ya tidak.
sekarang ini banyak kok kita menemukan diri kita yang kadang-kala merasa tertindas. Misalnya di kantor ditindas, disingkirkan dengan segala perkataan dan kalimat-kalimat tertentu. Misalnya di keluarga juga tertindas omongannya mertua, tertindas omongannya menantu gitu kan. Bisa jadi Anda tertindas omongannya Romo Dadang, bisa jadi loh ya lalu aduh Tuhan ya. Merintih-rintih jiwanya meronta lalu berdoa, bisa jadi. Poinnya adalah saat kita sungguh-sungguh merasa terpuruk, sungguh-sungguh merasa tidak punya harapan, kita berdoa dengan iman dan kerendahan hati, Tuhan akan mendengarkan itu. Itulah sikap berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menyombongkan di hadapan sesama. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.